Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Insani, NIM 20250510201009, kelas 1A S1 Farmasi, dari mata kuliah Matematika dan Statistik. Di sini saya akan membawakan materi tentang matriks. Disimak sampai akhir. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Tiap-tiap bilangan tersebut disebut dengan elemen matriks atau unsur matriks. Ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Ordo matriks ditulis dengan notasi M kali N, dengan M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Banyak elemen matriks adalah hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom. Seperti contoh di atas, matriks M memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Bukan dikalikan seperti 2 kali 3 yang menghasilkan 6, tetapi tetap ditulis notasinya yaitu dalam kurung 2 kali 3, yang berarti 2 baris dan 3 kolom. Jenis matriks. Jenis matriks ini dibedakan menjadi 2, yaitu matriks berdasarkan banyak baris dan kolom, dan yang kedua, matriks berdasarkan pola elemennya. Matriks berdasarkan banyak baris dan kolom ini dibagi menjadi 3, yaitu matriks baris, matriks kolom, dan matriks persegi panjang. Sedangkan matriks berdasarkan pola elemen dibagi menjadi 3 juga, yaitu matriks identitas, matriks nol, dan matriks diagonal. Yang pertama, jenis matriks persegi. Jenis matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misalnya, matriks dengan ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3 dan seterusnya. Yang kedua, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordonya yaitu 1 kali N. Seperti yang di atas, contohnya M1 kali 2, di mana 1 adalah baris dan 2 adalah kolomnya. Yang ketiga, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Ordonya yaitu N kali 1. Contohnya M2 kali 1, di mana matriksnya itu terdapat 2 baris dan 1 kolom. Yang keempat, matriks nol. Matriks nol adalah matriks dengan ordo sebarang, namun semua elemennya 0. Dan yang kelima ada matriks diagonal, di mana matriks diagonal ini adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Contohnya seperti matriks 3 kali 3, di mana diagonal utamanya itu tidak ada yang 0 dan diagonal sampingnya itu 0. Dan yang terakhir, matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Contohnya seperti matriks diagonal 2 kali 2, yaitu dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Selanjutnya, transpos matriks. Transpos matriks ini adalah transpos dari suatu matriks M dilambangkan oleh M action atau M transpos yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Contohnya, jika matriks M berordo A kali B, maka matriks transposnya adalah B kali A, di mana baris pertamanya itu menjadi kolom pertama, seperti contoh yang ada di atas. Kemudian selanjutnya ada kesamaan matriks, di mana dua matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Dan yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang sesuai. Sifat-sifatnya yaitu A plus B sama dengan B plus A. Kemudian A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Kemudian A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Dan yang terakhir A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Selanjutnya perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua.
Misalnya, matriks A M kali N dan matriks B N kali O. Maka perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Selanjutnya, perkalian matriks dengan skalar. Misalnya, terdapat matriks A M kali N dengan skalar K bilangan real, maka KA adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalikan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Contoh sifat-sifatnya berlaku untuk matriks A dan B yang berordo sama. K dikali dalam kurung A plus B, maka sama dengan K dikali A plus K dikali B. Sifat yang kedua yaitu dalam kurung K1 dikali K2 dikali A, maka sama dengan K1 dalam kurung K2 dikali A sama dengan K2 dalam kurung K1 dikali A. Kemudian sifat yang terakhir yaitu dalam kurung K1 plus K2 dikali A, maka sama dengan K1 dikali A plus K2 dikali A. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contoh seperti di atas yaitu matriks pertama 2 kali 2 dan matriks kedua 2 kali 3. Perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 kali 3. Contohnya diketahui dua matriks berikut, yaitu matriks A 2 kali 3 dan matriks B 3 kali 2. Maka matriks A 2 kali 3 dan matriks B 3 kali 1. Jadi A kali B akan memiliki ordo AB 2 kali 1. Yang kedua, matriks B 3 kali 1 dan matriks A 2 kali 3 itu tidak sama. Sedangkan BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Misalnya, elemen baris pertama dikali dengan kolom pertama, kemudian elemen baris pertama dikali dengan kolom kedua, kemudian elemen baris pertama dikali dengan kolom ketiga, kemudian selanjutnya baris kedua dikali dengan kolom pertama, kemudian baris kedua dikali dengan kolom kedua, dan yang terakhir baris kedua dikali dengan kolom ketiga. Terdapat sifat-sifat jika penjumlahan dan perkalian berikut terdefinisi, yaitu yang pertama ada asosiatif, kemudian yang kedua distributif kanan, yang ketiga distributif kiri, yang keempat K-skalar, dan yang terakhir tidak komutatif. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A ini dituliskan sebagai det A. Misalnya, determinal matriks A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A, B, C, D. Det A-nya berarti AD dikurang BC. Dan yang terakhir yaitu ada inverse matriks. Inverse matriks dimiliki oleh matriks persegi, sehingga berlaku A dikali A-1 sama dengan I. Inverse matriks didefinisikan oleh rumus di samping, dengan determinan matriks A dan adjoin A adalah adjoin dari matriks A. Contohnya inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalnya A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan A, B, C, D. Maka adjoin matriks A adalah D min B min C A. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.